bambu buta saya menemukan bambu yang berpakem nogosatru. Ini batangnya, terus ke atas. Sebenarnya di sini masih ada ruang sini, ruang bebas, tapi masih kembali melekuk ke bawah. Menekuk ke bawah langsung menukik ke tanah. Ini langsung menukik ke tanah nogosatrunya. Sebenarnya di sini masih ada ruang bebas, tapi enggan menukik lagi ke bawah. Nah, ini adalah salah satu bambu yang berpakem nogosatru. Juga salah satu bambu yang berkategori unik. Maklum karena bambunya amatlah rimbun, jadinya enggak begitu jelas kameranya. Nogosatru. Satu rumpun bambu telah saya temukan dwi pakem. Yang pertama bambu buntek, yang keduanya nogosatru. Adakah yang lain keunikan nogosatru? Nanti akan saya coba eksekusi dulu nogosatrunya. Kalau untuk bambu bunteknya sekalian nanti kita review sama-sama bagaimana perwujudan nogosatrunya dengan bambu bunteknya. Nanti akan saya review. Saya akan potong dulu karena dalam setiap pembolangan saya 90% sendiri. Masih di penelusuran bambu unik, di sini saya telah mendapatkan bambu yang juga sangat istimewa. Karena ini adalah bambu yang telah dililit oleh akar. Bambu tali mongso. Ini adalah satu batang bambu yang berkategori unik karena telah lama dililit oleh akar, menyatu. Akarnya sangat besar. Ini adalah salah satu bambu tali mongso. Dililit sampai ke atas. Sampai ke atas. Dari batang sampai ke ujung. Ini adalah salah satu bambu yang berkategori unik, bambu tali mongso. Satu rumpun bambu petung ini terdapat 3 keunikan, termasuk tripakem. Yang pertama bambu tali mongso, yang kedua bambu buntek, terus yang kedua ada nogosatrunya. Mungkinkah masih ada keunikan yang lain? Saya masih mengamati dan mencarinya. Alhamdulillah, saya di dalam pembolangan kali ini telah mendapatkan bambu-bambu unik yang juga sangat sulit untuk dicari. Antara lain bambu buta, bambu nogosatru dengan bambu tali mongsonya. Ini adalah salah satu bambu yang berkategori unik. Salah satunya bambu yang berpakem unik, bambu badar. Ini adalah salah satu bambu yang berpakem badar. Berarti telah saya temukan keunikan di dalam satu rumpun bambu. Bambu badar, bambu buntek, bambu nogosatru, dan bambu tali mongso. Mungkin selain bambu-bambu yang telah saya sebutkan tadi, masih ada keunikan yang lain. Saya lagi mengamati dan mencarinya. Salah satunya mungkin ini, kurung. Bambu kurung, tetapi meskipun di batang utama tetapi kecil. Ini sebenarnya masih ada celah, tapi ini sudah masuk ke bawahnya. Jadinya berkategori kurung. Ini di batang utama
Batang utama naik ke atas, langsung putar ke bawah, dari ujung putar lagi ke bawahnya batang utama. Ini termasuk kategori bambu kurung. Alhamdulillah saya di satu rumpun bambu ini telah mendapatkan 5 keunikan panca pakem. Bambu kurung, bambu badar, bambu buntek, nogosatru, dan bambu tali mongso. Tak ketinggalan juga masih ada tumpang sarinya. Nah, ini adalah salah satu bambu TS tumpang sari. Saya nggak menyangka meskipun rumpunnya seperti ini telah terdapat panca pakem 6 sama tumpang sarinya. Memang di dalam rumpun-rumpun bambu tidak dapat diprediksi. Mungkin di rumpun bambu yang sangat lebat biasanya jarang sekali terdapat keunikannya. Ini adalah sisa-sisa. Cuma sisa-sisa, tetapi saya telah mendapatkan 6 keunikan bambunya. Saya lagi berada di rumpun bambu ampel. Rumpun-rumpun bambu ampel. Rospen. Muda. Rospen muda. Rospen semua. Dari batang utama sampai ke ujung rospen semua. Tapi masih muda. Adakah selain rospen di sini? Mungkin ini tadi telah diambil bambu mudanya untuk buat lauk. Lek jari Jawane bung. Banyak sekali tadi rupanya orang yang telah mencari bambu muda. Kalau orang Jawa menyebutnya bung. Adakah selain rospen di sini di rumpun bambu ampel? Saya lagi mengamati dan mencarinya. Allah. Rospen. Carang-carang muda atau yang juga berkategori carang gantung. Saya coba masuk. Sisa-sisa orang mencari bambu muda. Ini yang nggak ketemu, masih tersisa. Sebenarnya ini besar bambu mudanya, tetapi sama orang yang mencari nggak ditemukan. Memang meskipun kita mencari bambu muda seperti mencari bambu unik. Kalau kita nggak hoki, mungkin nggak akan dipertemukan. Ini masih banyak sisa-sisanya. Ini bambu muda, tetapi sama orang yang mencari nggak diketemukan. Sebenarnya ini besar-besar, 1, 2, 3, masih muda semua, tetapi tidak ditemukan. Seperti saya membolang bambu. Untuk mendapatkan satu batang bambu unik memang butuh kejelian tersendiri dengan kehokian. Kalau kita hoki, insya Allah seperti orang mencari bambu muda tadi. Ini adalah carang-carang gantung. Istimewa karena batangnya sempurna, hidupnya sempurna. Ini salah satu bambu yang berkategori unik, carang gantung. Karena bambunya hijau, biasanya kalau di carang gantung seperti ini, bambunya akan pucat, nggak sesegar seperti ini. Ini adalah salah satu bambu carang gantung yang sangat istimewa. Dari bawah sampai ke atas carang gantung sempurna, pertumbuhannya sempurna.
Ini adalah jarang sekali kita dapatkan untuk cara gantung seperti ini. Dari bawah sampai ke atas sempurna. Carang gantung semua. Biasanya kalau bambu seperti ini tidak akan tumbuh sesempurna ini karena telah banyak ditumbuhi seperti ini. Rumpun-rumpun seperti ini. Carang-carang gantung. Akan tetapi beda dengan carang gantung yang satu ini. Sebenarnya kalau nggak jauh, buat koleksi ini istimewa. Karena saya mengatakan istimewa karena apa? Karena pertumbuhannya sangat sempurna. Ini adalah salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana mengingatkan kita. Setiap orang pasti ada celahnya, pasti ada sisi buruknya. Sebaik-baiknya orang pasti mempunyai sisi buruknya, seburuk-buruknya orang pasti mempunyai sisi baiknya. Ini adalah salah satu kajian yang dapat kita ambil dari sebuah rumpun bambu yang berkategori carang gantung. Bambu yang juga berpakem unik. Ini adalah salah satu hasil pembolangan saya. Carang gantung. Biasanya di batang carang gantung, rumpun atau batang bambu yang terdapat carang gantungnya banyak seperti ini tidak akan sesegar atau sehijau seperti ini. Batangnya masih hijau. Pertumbuhannya juga telah ditumbuhi banyak sekali carang gantungnya sampai ke atas. Ini adalah salah satu hasil pembolangan saya. Bambu yang juga sangat istimewa carang gantung. Karena saya mengatakan istimewa karena apa? Karena tumbuh di batang utama dan dari atas sampai ke bawah carang gantung semua. Untuk mendapatkan bambu carang gantung seperti ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus jeli dan teliti dan juga kehokian kita. Akan tetapi ini cuma reviewan saja. Mungkin nanti sebagian saja yang mungkin akan saya bawa, di mana yang ada hodamnya. Insya Allah nanti sebagian akan saya bawa. Tidak ke semuanya, karena ini batangnya sangatlah panjang. Panjangnya kurang lebih 9 meter. Sangat panjang sekali. Nanti saya akan coba mendeteksi di mana letak hodamnya. Sebagian akan saya bawa. Karena apa? Karena filosofi carang gantung sendiri adalah kepemimpinan. Kita harus rela jadi rakyat, jadi pemimpin dikerumuni seperti rakyat banyak seperti ini. Tetapi masih bisa bertahan meskipun dikelilingi rakyat banyak anak buah, tetapi kita masih bisa hidup sempurna. Memang filosofi dari carang gantung adalah bambu kepemimpinan yang dapat melindungi rakyat atau anak buahnya. Tua utama dari carang gantung biasanya untuk penangkal ilmu hitam. Diletakkan di atas pintu rumah kita juga bisa tolak bala sendiri, dalam artian banyak sekali. Tergantung kita, tergantung kitanya meyakini sejauh mana adanya kekuatan yang terkandung di dalam bambu carang gantung. Semua itu tergantung dari keyakinan kita, berawal dari keyakinan kita. Karena keyakinan itu adalah hak mutlak untuk setiap orang, hak individu, tidak bisa dipaksakan. Kalau buat saya ini adalah salah satu dari gaib. Kita nggak percaya pada gaib, berarti keimanan kita
akan berkurang. Saya nggak memaksa kalau ini adalah sesuatu yang istimewa. Untuk para pencinta bambu unik Nusantara mungkin telah tahu gimana susahnya membolang dan gimana caranya mendapatkan satu batang bambu unik. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus rela seperti ini. Di pinggir kali, juga di rumpun-rumpun bambu. Kalau kita nggak hobi mungkin kita nggak akan, terutama saya, tidak akan seperti ini. Ini adalah salah satu kehobian saya untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan. Masih di dalam penelusuran bambu unik, bambu ampel dengan bambu Jawanya. Di rumpun bambu ampel tadi saya telah menemukan bambu yang sangat luar biasa karena pertumbuhannya sempurna. Satu batang bambu ditumbuhi carang gantung semua, tetapi masih hidup, masih hijau. Itu adalah salah satu bambu yang juga berpakem unik, yang tuanya sangat istimewa. Karena untuk dapat tuanya utama adalah untuk pagar gaib. Apabila ditaruh di atas pintu rumah kita, insya Allah akan terhindar dari gangguan makhluk-makhluk astral atau kiriman ilmu hitam. Itu adalah salah satu tua utama dari bambu carang gantung. Saya akhiri sampai di sini dulu pembolangan saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.